akan menjelaskan tentang definisi sistem ekonomi menurut para ahli. Yang pertama ada Dumairi 1996. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara. Kesimpulannya adalah sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai dengan kondisi kenegaraan dari negara itu sendiri. Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan setiap negara memiliki ideologi, kondisi masyarakat, kondisi perekonomian, serta kondisi SDA yang berbeda-beda. Sistem ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Macam-macam sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua, sistem ekonomi campuran. Yang ketiga, sistem ekonomi sosialis komando. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis atau liberal. Sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ciri-cirinya: 1. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Kedua, pemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis atau liberal. Yang pertama, lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya dan distribusi barang. Yang kedua, kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal. Lalu kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, tidak ada persaingan sempurna. Yang kedua, sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien. Selanjutnya, sistem ekonomi sosialis atau komando. Sistem ekonomi sosialis juga biasa dikenal dengan sebutan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat, karena segala sesuatu diatur oleh negara dan dikomandoi oleh pusat. Ciri-cirinya: perencanaan disusun oleh pemerintah pusat, semua alat produksi dikuasai oleh negara, lalu produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi sosialis. Kelebihan yang pertama, alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Yang kedua, pola produksi melahirkan kesadaran kolektivisme. Lalu kelemahan dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, teori pertentangan kelas tidak berlaku umum. Kedua, tidak ada kebebasan memilih pekerjaan. Ketiga, mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. Sistem ekonomi campuran atau mixed economy adalah perpaduan antara sistem ekonomi kapital dengan sistem ekonomi sosialis. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, kedua sektor ekonomi hidup berdampingan. Yang kedua, persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan. Yang ketiga, adanya campur tangan pemerintah. Yang keempat, sumber daya yang vital dikuasai oleh negara. Kelebihan dan kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Kelebihan yang pertama, mendorong inisiatif pribadi untuk melakukan usaha produksi baik secara mikro maupun skala industri. Kelemahannya, yang pertama, tingkat potensi korupsi terhadap kebijakan ekonomi tinggi. Yang kedua, kekayaan tidak terdistribusikan secara merata karena peran swasta di banyak sektor sulit untuk diikuti oleh inisiatif usaha mikro. Sistem ekonomi Indonesia. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia ialah sistem perekonomian Pancasila. Dasar politik perekonomian Indonesia ini diatur dalam Undang Dasar 1945 pasal 33 yang berbunyi ayat 1, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha besar berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karakteristik sistem ekonomi Indonesia. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama atau gotong royong dengan mengedepankan hubungan keluargaan. Kemudian cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, disebut juga sistem ekonomi Pancasila. Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kemudian pemerintah juga menguasai kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Tujuannya adalah agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya adalah sistem perekonomian syariah. Ekonomi Islam sendiri diartikan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam atau syariah adalah cabang ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah melandaskan pada syariat Islam yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Kemudian, ekonomi Islam sendiri memiliki dasar hukum, diantaranya yaitu adalah Ijma, yang merupakan pendapat atau fatwa dari para ulama yang telah disepakati bersama dan tentunya tetap berlandaskan pada Al-Quran. Kemudian, dasar hukum yang kedua yaitu adalah ijtihad dan qiyas, yang merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh para ulama untuk melakukan musyawarah untuk memecahkan peristiwa yang muncul dalam kehidupan atau persoalan yang ada di masyarakat. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam juga memiliki tujuan, yaitu memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem perekonomian Indonesia sendiri menganut sistem perekonomian Pancasila. Maka secara normatif Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah dasar ideal sistem perekonomian di Indonesia. Dasar politik perekonomian ini diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 33. Berikut telah selesai sudah hasil pemaparan presentasi yang telah dilakukan oleh kelompok kami, yaitu terkait materi sistem perekonomian secara umum ataupun sistem perekonomian Indonesia. Semoga teman-teman dapat diberikan pemahaman yang baru dan lebih luas terkait materi yang telah tim kami sampaikan. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili teman-teman tim saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.